Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya ulangi lagi karena ini untuk merekam untuk kawan-kawan yang lain agar kawan-kawan Anda nanti bisa menonton, menyaksikan penjelasan ini karena penjelasan ini penting ya. Sebagaimana yang saya sebutkan bahwa tema kita adalah tentang an-nubuwat ya. Yaitu kita akan berbicara terkait dengan nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah ya, dan semua hal yang berkaitan dengannya, termasuk proses pewahyuan, termasuk nanti mukjizat ya. Apa bedanya mukjizat dengan sihir? Apa bedanya mukjizat dengan karamah? Apa bedanya nabi, rasul dan wali? Itu akan kita bahas. Nah, definisi nabi dan rasul dan wali, pertama kita akan bahas apa itu nabi. Nabi itu, tolong kawan-kawan itu masa ini kawan dari A1 ini yang melakukan hal ini, masa sudah mahasiswa masih main seperti ini ya. Ini kan mainannya anak kalau santri saya di SMP itu masih main annotation ya. Kalau Anda masih main annotation itu memalukan ya bagi sekelas mahasiswa. Baik. Kata nabi itu berasal dari kata naba'a yang artinya memberikan kabar. Jadi naba'a itu artinya kita jadi kalau ada surat An-Naba artinya kabar gembira gitu ya. Nah, hal ini Nabi disebut Nabi karena dia mendapatkan kabar dari Allah, yang mana dengan kabar itu dia berkewajiban untuk mendakwahkan ya, atau menyuarakan kepada manusia tentang apa yang telah diwahyukan kepada orang tersebut. Nah, atau nabi juga bisa diartikan dengan kata an-nabwah, yaitu martafa'a minal ardi, atau tempat yang tinggi dari langit, dari bumi. Nah, makna dari nabi itu sendiri adalah orang yang mendapatkan keutamaan dan derajat yang tinggi di bumi dan di langit. Nah, sedangkan kata rasul adalah berarti utusan atau orang yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang diutus membawa risalah tertentu dan diberikan beban untuk menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Jadi seorang rasul itu diberikan beban untuk menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Nah, ini kan berbeda ya. Ketika kita dulu di SD seringkali ketika kita bertanya atau di SMP atau di SMA bertanya kepada guru, apa bedanya nabi dan rasul? Mereka kemudian menyampaikan bahwa nabi itu adalah utusan Allah yang mana dakwahnya itu untuk dirinya sendiri itu nabi. Kalau rasul dia mendapatkan wahyu dan menyampaikan wahyu itu kepada masyarakat, kepada umat manusia. Baik. Sedangkan wali menurut Imam Al-Jurjani ya, dalam kitab At-Ta'rifat adalah orang yang mengenal dan mengetahui Allah dan sifat-sifatnya. Ya, wali itu orang yang mengenal Allah, mengetahui Allah dan sifat-sifatnya. Pengetahuan ini diperoleh karena ia teguh dan tekun dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan dan juga bersungguh-sungguh dalam menjauhi kenikmatan dan syahwat. Jadi orang kalau Anda bertakwa, Anda mengekang diri Anda dari kemaksiatan dan ihras dan hars ya, dan tamak dalam beribadah dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, itu bisa sampai pada taraf waliullah, yaitu Anda akan dekat dengan Allah, senantiasa merasa dekat dengan Allah, dan seolah-olah Allah itu melihat kita, melihat apa yang kita lakukan.
Nah, sedangkan masalah perbedaan antara apa itu ulama dan rasul, maka ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sebenarnya makna rasul dan nabi itu sama. Maknanya sama. Yang kedua, membedakan antara rasul dan nabi. Mengatakan rasul itu lebih tinggi dari nabi. Jadi setiap rasul adalah nabi dan setiap nabi adalah rasul. Nah, biasanya yang dijelaskan bahwa tingkat pertama adalah nabi. Tingkat kedua adalah rasul, yang terakhir, yang tertinggi itu disebut dengan ulul azmi, yaitu nabi yang memiliki atau rasul yang memiliki ulul azmi, memiliki kemauan tekad kuat untuk berdakwah kepada umat manusia. Nah, perbedaannya antara lain, pertama, turunnya wahyu kepada rasul itu melalui malaikat Jibril, sedangkan turunnya wahyu kepada nabi melalui mimpi. Ya, ada yang mengatakan itu. Kemudian nomor dua, rasul diutus kepada suatu umat atau bangsa, ya, sedangkan nabi tidak diutus kepada suatu bangsa. Jadi ada suatu misalkan Bani Israel itu apa namanya, Nabi Musa alaihissalam itu datang ke Bani Israel dan kemudian dia diutus untuk Bani Israel. Nah, sedangkan nabi itu tidak diutus untuk suatu bangsa tertentu. Kemudian nomor tiga, rasul adalah diutus dengan membawa syariat yang baru. Sedangkan nabi ya diutus untuk menjaga dan melestarikan syariat yang ada sebelumnya. Ini perbedaannya. Kalau rasul itu membawa syariat baru, yang mana dengan syariat itu dia memperbarui keadaan masyarakat umat yang ada di sekitarnya. Sedangkan nabi itu tidak diutus dengan syariat baru, tapi untuk melestarikan syariat yang ada sebelumnya. Nah, ini yang saya kutip dari Imam Al-Mawardi ya dalam kitabnya A'lamun Nubuwah ya, tentang ada karya beliau A'lamun Nubuwah yang membahas konsep-konsep kenabian. Nah, selain tiga perbedaan di atas, ada juga yang mengatakan bahwa rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu untuk disampaikan, sedangkan nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu untuk diri sendiri. Tapi pendapat itu lemah. Dalilnya ini, ya, kita baca gambaran saja itu sudah tahu ya, bahwa pengutusan nabi dan rasul ya, itu ya, wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah kami mengutus seorang nabi dan rasul sebelummu ya, illa idza tamanna alqasyaitanu fi ummiyati. Kalau mereka apa namanya memiliki suatu keinginan, maka setan itu akan masuk dalam godaan itu ya. Fayansahullahu ma yulqi syaitan, Allah menghapus apa yang dibisikkan oleh setan. Tsumma yahkumullahu ayati wallahu alimun hakim ya. Jadi Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana ya. Jadi diutus. Jadi nabi itu juga diutus untuk suatu kaum ya. Jadi ketika para nabi dan rasul itu akan diutus oleh Allah atau ingin membacakan ayat Allah, maka kemudian setan itu mengganggu pikiran mereka. Ini ada bukunya ya, Anda bisa lihat nanti. Dan yang memiliki kemampuan bahasa Arab juga bisa melihat buku tersebut. Nah, sedangkan wali itu bersifat lebih umum lagi, bahwa setiap nabi itu dan rasul itu pasti wali, namun tidak setiap wali itu nabi dan rasul. Ya. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali Allah itu atau orang yang dekat dengan Allah, mereka tidak ada takut dengannya dan tidak akan bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa itu waliullah? Mereka itu yang beriman dan bertakwa. Nah, bertakwa itu pun bukan hanya bertakwa dari perbuatan saja, tetapi juga bertakwa dalam hatinya. Baik. Nah, sifat-sifat nabi dan rasul adalah sebagai berikut.
Nabi Rasul itu manusia, bukan malaikat. Ya, karena sebab berikut sebagai ujian bagi manusia. Ya. Bahkan Allah menyebutkan kalau seandainya yang diturunkan itu malaikat, mereka juga akan tetap ingkar. Mereka tidak akan, orang-orang kafir itu, orang-orang yang dalam hatinya ada masalah, dia tetap tidak akan menjadi beriman. Nah, manusia itu lebih pantas dan lebih jelas sebagai contoh bagi manusia lainnya. Kalau kita lihat bagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau di Al-Qur'an itu ayat tentang al-husnu, wa in kuntum junuban fattahharu, ya. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian junub maka bersucilah. Suci bersucinya bagaimana? Yaitu dengan mandi besar, dengan al-ghusl. Nah, al-ghuslnya caranya seperti apa? Itu kita bisa tahu detail cara mandinya Rasulullah itu dengan kita merujuk kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Anda bisa melihat dengan jelas, oh begitu ternyata cara mandi besar. Kemudian manusia itu sulit melihat malaikat karena itu Nabi dan Rasul itu seperti manusia lainnya, mereka makan, minum, tidur, bangun, sakit, sehat, dan juga mereka pasti akan mati. Ya. Karena Nabi dan Rasul adalah manusia, maka tidak ada karakteristik ketuhanan yang menempel padanya. Maka menuhankan salah satu Rasul adalah bentuk kekufuran. Ya. Maka saya seringkali bilang, ya, kalau ceramah itu, bahwa ada satu orang manusia di dunia ini yang saat ini diikuti tingkah lakunya, bahkan melebihi daripada artis Korea. Cara mandinya diikuti, cara jalannya diikuti, cara bicaranya diikuti. Ya. Kemudian sampai, saya sering katakan itu, kawan-kawan kita yang mengangkat celananya ya, di atas mata kakinya atau celananya itu diletakkan atau tidak melebihi daripada mata kaki, mereka yang melakukan hal itu karena memahami literal makna dari hadis orang itu, ya kan? Dan itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kalau orang diikuti sedemikian rupa, biasanya itu dituhankan. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang kita tahu tidak ada satupun manusia di alam semesta ini yang menuhankan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Izin, ini lagi adzan, saya pause dulu. Mohon maaf Pak, mic-nya belum dinyalakan. Oke. Terima kasih Mas sudah diingatkan karena saya tidak sadar ya. Baik, jadi hanya Nabi Muhammad SAW itu orang yang kita ikuti, bahkan sampai cara makannya, cara minumnya. Ketika dikatakan la tashrabanna ahadukum qa'iman, maka otomatis orang Islam seluruh dunia itu kalau tahu ya secara otomatis mereka kalau minum itu dengan duduk gitu ya. Kecuali ketika minum air Zam-Zam. Itu Rasulullah juga pernah melakukan minum dengan berdiri ketika minum air Zam-Zam. Nah, hal-hal yang semacam itu kita ikuti
tapi tidak ada satupun manusia ya di dunia ini, di alam semesta ini, yang kemudian menuhankan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, itu ada kelompok Syiah yang disebut dengan Syiah Gulat, itu mereka sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Kemudian orang Kristen Nasrani menyebutkan bahwa Isa bin Maryam itu adalah ibnullah, adalah anak Allah. Itu adalah bentuk-bentuk bagaimana menuhankan manusia. Bahkan ada yang tidak hanya menyebut anak Allah, atau tapi Isa itu adalah inkarnasi Allah di bumi. Kemudian dia mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu kan sama sekali tidak ada di dalam ajaran agama Islam. Kita tidak menuhankan manusia sama sekali. Karena tidak mungkin Tuhan kemudian disalib. Kemudian Nabi dan Rasul memiliki akhlak yang sempurna sehingga kemudian menjadi role model akhlak bagi kita semua. Ya, terkenalnya artis Korea atau artis Hollywood sekalipun, tidak ada satupun manusia di semesta ini yang mengikutinya sampai sedetail-detailnya. Ya, paling cara berpakaian gitu saja sudah selesai, atau nyanyiannya gitu saja. Nah, tapi yang berasal dari Nabi Muhammad, hadis-hadisnya, ucapan-ucapannya dihafalkan. Ya, Al-Quran itu dihafalkan. Dan tidak ada kitab di dunia ini yang kemudian dihafalkan sedemikian rupa, ya, kecuali Al-Quranul Karim. Anda bisa cari Bible saja, mungkin orang Nasrani itu tidak tahu huruf pertamanya apa. Kalau kalian kan tahu, huruf pertama dalam Al-Quran itu apa. Anda bisa lihat saja, oh, ba Bismillahirrahmanirrahim, itu yang mengatakan Bismillah bagian Al-Fatihah. Ada yang mengatakan alif karena mengatakan Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin, kan gitu. Kemudian Nabi dan Rasul itu memiliki tubuh yang lebih kuat dari manusia lainnya. Jadi tubuhnya Nabi Rasul itu bukan lemah, tetapi jauh lebih kuat daripada manusia, dan mereka memiliki bentuk tubuh yang sempurna. Ya. Kemudian Nabi dan Rasul adalah orang yang memiliki nasab terbaik. Jadi Anda tidak akan pernah melihat seorang Nabi Rasul itu, mohon maaf saya sampaikan, keturunan anak haram, ya, keturunan hasil dari perbuatan zina, tidak akan pernah menemukan itu. Ya. Mereka pasti adalah anak dari orang-orang yang beriman pada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi dan Rasul diberikan karunia yang sempurna. Mereka memiliki akal lebih tinggi, kecerdasan luar biasa, dan ucapan yang jelas. Ya. Maka Rasulullah itu pernah mengatakan, ana afsahul Arab wala alu, ya, wala fakhr. Aku adalah orang Arab yang paling fasih dan aku tidak membanggakan diriku. Jadi tidak bangga sebenarnya, hanya ingin menyebutkan dengan bahwa itu adalah kebenaran, bahwa tulisan Rasulullah itu adalah ucapan yang paling jelas. Kemudian Nabi dan Rasul adalah mencintai. Ya, bisa yang ya, Nabi dan Nabi Muhammad, ya, itu memiliki manusia yang paling cinta ibadah. Tapi tentunya masih dalam tataran yang wajar. Nabi Muhammad SAW pernah suatu ketika Ibnu Abbas, ya, tidur bersama Rasulullah dan istri beliau Sayyidatina Maimunah, karena Maimunah itu adalah bibinya Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas turut serta, ya, dalam salat tahajudnya Rasulullah, dan Rasulullah membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran dalam salatnya. Jadi Rasulullah sholat itu sampai kaki beliau itu bengkak, ya. Jadi saking cintanya pada ibadah. Kemudian Nabi dan Rasul adalah laki-laki.
ada pendapat yang mengatakan bahwa ada nabi dari kalangan wanita seperti Sayyidatina Maryam, Asia, ibunda dan ibu Musa, karena mereka menurut pendapat ini karena Sayyidatina Maryam ya itu mendapatkan wahyu dari Jibril, melalui Jibril ya. Kemudian Asia juga mendapatkan wahyu yang sama. Ibu Musa mendapatkan wahyu untuk menaruh anaknya ya di sungai ya, mengalirkannya di sungai, di keranjang dan ditaruh di sungai. Tapi pendapat itu lemah karena mereka tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Walaupun demikian, mereka adalah orang yang terhormat sebagai waliullah. Nah, pertanyaannya gini, kan tidak kesetaraan gender ini. Ada nombak kalau Pak. Tidak kesetaraan gender. Kenapa? Karena Anda tidak karena tidak mengakui ada nabi dari kalangan perempuan, bukan seperti itu ya. Jadi pekerjaan nabi dan rasul menjadi nabi itu bukan pekerjaan yang mudah ya kalau kita, atau bukan amanah yang mudah. Karena ketika dia menjadi nabi dan rasul, dia akan menghadapi tantangan yang ada pada masanya. Tantangan itu sangat luar biasa ketika dia mengucapkan satu kata, itu kata-kata yang dia ucapkan adalah kata-kata yang kemudian seringkali melawan tradisi yang ada pada masanya. Sehingga Nabi dan Rasul itu harus kuat. Kalau tidak kuat, dia akan mudah jatuh. Nah, karakteristik wanita, mohon maaf saya sebutkan, kalau ada masalah itu kan seringkali sudah pusing. Ini gimana ini bla 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 bla. Waduh, tambah pusing, kacau balau. Beda dengan Nabi dan Rasul. Kalau laki-laki, mereka akan lebih tenang, mereka akan lebih tidak begitu banyak cincau gitu ya, dan akan lebih kuat ketika kemudian kaumnya menantangnya. Bagaimana kisah-kisah Nabi dan Rasul, tantangan mereka itu kita sudah mengetahuinya. Nah, kemudian nama dan jumlah Nabi dan Rasul. Para ulama menyepakati ya bahwa ada 25 Rasul. Ya, ini 18 nama itu ada ini yang ada di dalam Al-Quran, ada 18 nama Rasul di satu tempat yang sama di surah Al-An'am, ya, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi wa narfa'u darajatim man nasya inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin wa Ismaila wa Yasa wa Yunus wa Lut kullun faddalna 'alal alamin ya. Jadi ini nama-nama nabi yang ada di surah Al-An'am 8386. Kemudian dan Allah menyebutkan nama Adam, Hud, Saleh, Syuaib, Ismail, Idris, Zulkifli, dan Muhammad di tempat yang berbeda-beda. Misalkan, Inna Allah astafa Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis ya. Wa ila adin akhahum hudan wa ila samuda akhahum salihan wa ila madyana akhahum syuaiban. Ini dalil-dalil Nabi Adam, Hud, Saleh, dan Syuaib. Wa Ismaila wa Idris wa Zulkifli kullun minas salihin. Ini untuk menyebutkan Nabi Idris, Ismail, dan Zulkifli. Kemudian untuk Nabi Muhammad itu ada satu nama, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum di surat Al-Fath ayat 29. Dan dari 25 nabi itu ada 5 yang disebut ulul azmi ya. Ini dalilnya surat Al-Ahqaf ayat 35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah seperti bersabarnya para ulul azmi. Dalilnya pada dalil ini wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Kita ambil daripada nabi itu janji-janji mereka, perjanjian. Jadi ada perjanjian antara Allah dan para ulul azmi ini. Wa minka itu kepada Nabi Muhammad, wa min Nuhin, Nabi Nuh, wa Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam. Ada 5
Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Kemudian mereka mengambil sebuah perjanjian yang sangat kuat. Kemudian ada mungkin nama-nama lain ya yang ada dalam Al-Qur'an yang mana nama-nama itu masih diperdebatkan, yaitu diantaranya Uzair. Uzair ibnullah. Jadi Nabi Ezra, kalau di perjanjian lama Anda bisa cari namanya Ezra. Kemudian Zulkarnain di surat Al-Kahfi ayat terakhir, ya, ayat terakhir atau sebelum terakhir itu di juz 20 awal juz 16 itu Anda bisa buka, itu bicara mengenai Zulkarnain tsumma atba'a sababa, ya. Kemudian Nabi Khidir, ya, yang juga di surat Al-Kahfi akhir antara ayat juz 15 sampai juz 16 di surat Al-Kahfi, Zulkarnain dan Nabi Khidir. Kemudian nama-nama yang disebutkan di Al-Qur'an juga ada nama-nama yang disebutkan di dalam hadis. Di antaranya adalah Nabi Syith atau Syith, ya, Seth bin Adam, anak dari Adam, yaitu namanya Nabi Syith. Dalam sebuah riwayat yang lemah disebutkan bahwa telah diturunkan kepadanya 50 lembaran. Kemudian ada juga Nabi Yusa bin Nun, ada Nabi Syamun yang disebut dengan Samuel. Ya, kalau ada nama orang Samuel itu berasal dari kata Syamun. Ya. Kemudian Nabi Daniel. Daniel ini adalah nabi-nabi Bani Israel. Ya. Yang Samun itu yang kita ketahui kisahnya beliau itu memiliki rambut yang sangat panjang, ya, atau nanti menjadi nama Samson. Ya, Samson. Itu dan beliau itu orangnya sampai kuat, ya, tidak ada yang bisa mengalahkannya, yang kemudian dia ternyata kunci untuk dia bisa lemah itu hanya dengan memotong rambutnya. Ya, ada kisah itu Anda bisa baca tentang Nabi Syamun atau tentang Samson atau tentang Samuel. Kemudian jumlah nabi dan rasul, ya, ketika dirujuk kepada hadis lemah riwayat Ibnu Hibban ada 124 nabi dan jumlah rasul itu total ada 313 dari jumlah keseluruhan nabi. Jadi nabinya itu sampai 124.000, sedangkan rasulnya 313. Ini hadisnya lemah, ya. An Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah kamil anbiya qala mi'ah alfin wa arba' wa ishruna alfan qultu ya Rasulullah kami rusul minhum 313 jamun ghafir, ya. Ya Rasulullah man kana awwaluhum qala Adam. Ini hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sandaran dan belum ada sumber yang menjadi rujukan untuk mengetahui jumlah pasti daripada nabi dan rasul. Ya. Kemudian kita sebagai umat muslim itu cukup sebenarnya untuk mengimani nabi dan rasul. Udah, kita iman saja. Untuk namanya itu kita tidak perlu untuk mengetahui detail karena tidak ada perintah untuk itu. Dalilnya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, bahwa Allah sudah mengutus kepada semua nabi itu utusan-utusan, rasul-rasul. Jadi sudah diutus kepada kita itu para utusan, ya. Maka cukup kita untuk mengimaninya. Nah, ini dalil lainnya. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna. Ada rasul yang diceritakan alaika kepada kita, wa minhum man lam naqsus alaika. Tapi ada juga yang tidak diceritakan. Sehingga kita cukup mengimani tentang nabi dan rasul. Kemudian mengenai wahyu. Ya, banyak sekali, ya, kajian tentang nubuat, tapi ini penting untuk kita baca dan kita telaah sebagai bekal kita nanti menjadi guru PAI, ya. Jadi kita harus mengetahui konsep-konsep ini, jangan sampai kemudian kita menjadi guru atau minimal mubaligh tidak mengerti apa itu nabi, apa itu rasul, perbedaannya seperti apa, itu kurang etis, ya. Kemudian wahyu. Nah, setiap nabi dan rasul itu pasti memperoleh wahyu dari Allah, ya. Wahyu itu pemberitaan dari Allah kepada nabi dan rasulnya melalui cara-cara yang berbeda, ya. Ini
Dalilnya wa makana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya biiznihi ma yasha innahu aliyyun hakim, ya. Dan Allah memberikan wahyu kepada Rasul itu langsung kepadanya, ya, kalau dalilnya ini ayyukallimahullah berarti Allah illa wahyan, jadi langsung datang menyampaikan wahyu ke telinganya, au min wara'i hijab, atau dari balik tabir, atau mungkin dengan mimpi dan lain-lain, atau melalui tabir, ada tabir kemudian Allah menyerukan perkataannya, sabdanya atau firmannya, au yursila rasulan, atau kemudian Allah mengutus seorang malaikat yang kemudian malaikat itu menyampaikan apa yang kalimat yang Allah turunkan kepadanya. Nah, ayat ini kesimpulannya cara-cara Nabi, bahwa Nabi Muhammad itu bisa disampaikan kepada Allah secara langsung, jadi biasanya melalui mimpi. Jadi Nabi Muhammad, jadi ru'yatul anbiya, mimpinya para nabi itu hak, itu adalah benar. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, berkata atau bermimpi, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ya, ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, aku ini bermimpi untuk menyembelihmu. Apa pendapatmu? Jadi Nabi Ibrahim bermimpi sebuah mimpi yang tidak masuk akal. Tapi kenapa kok Nabi Ibrahim tidak tidak kemudian mengabaikan saja mimpi itu? Ya, kok malah dituruti? Karena Nabi Ibrahim itu bermimpi seperti itu sampai 3 kali. Nah, kalau mimpi sudah sampai lebih dari 3 kali, ya, itu pasti wahyu. Maka kalau itu wahyu bukan dari setan, maka dan namanya mimpi para nabi itu benar. Tidak mungkin setan bisa masuk ke dalam mimpinya para nabi, karena benar, maka kemudian Nabi Ibrahim melaksanakan penyembelihan itu. Ya. Kemudian Allah menyampaikan wahyu secara langsung, hanya berbatas tabir atau hijab antara Allah dan nabinya. Ya, sebagaimana ini terjadi pada Nabi Musa alaihissalam di Gunung Sinai kepada Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah di surat Al-Baqarah. Kan kita sudah tahu. Jadi Nabi Adam itu diajarkan langsung oleh Allah tentang nama-nama. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika naik ke langit 7, ya. Jadi kalau kita bagaimana dialog antara Allah dan Rasulnya ketika di langit ke-7 itu terekam dan menjadi sebuah bacaan kita ketika tasyahud akhir. Jadi ketika kita membaca at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, itu ucapan Nabi Muhammad kepada Allah. Ya, kemudian Allah berkata, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepadamu wahai para nabi, dan berkah kepadamu, kebaikan kepadamu. Terus dijawab oleh Nabi Muhammad, wassalamu alaika, wassalamu alaina, keselamatan bagi kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan juga kepada seluruh hamba Allah di bumi ini. Jadi sampai ada itu dialog antara Allah dengan Rasulnya ketika Nabi Muhammad sampai di Sidratul Muntaha. Kemudian Allah menyampaikan wahyu itu melalui malaikat Jibril alaihi salam, yang itu kita sudah sering tahu bagaimana malaikat Jibril memberikan wahyu. Kemudian mengenai mukjizat, karamah dan sihir. Ya, sebentar. Nah, setiap nabi dan rasul itu diberikan kemampuan khusus untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar utusan Allah, yang mana kemampuan ini itu disebut dengan mukjizat dari kata ajaza yang artinya lemah.
ya, untuk melemahkan musuh, ya, ketika musuh itu datang dengan tantangan-tantangan tersendiri. Nah, karakteristiknya khusus untuk Nabi, datang dari Allah bukan manusia, tidak mungkin dilawan, melampaui hukum-hukum alam dan hukum akal. Misalkan apa? Menghidupkan orang mati. Ya, itu kan tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Yang melakukan itu Allah sebenarnya, hanya saja atas doa atau permohonan daripada para rasul dan nabi. Jadi para rasul dan nabi itu tidak memiliki daya dan upaya. Yang memiliki daya dan upaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua nabi dan rasul itu diberi mukjizat, ya. Nabi Ibrahim misalkan tidak terbakar, terkena api, ya. Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, ya. Wahai api, jadilah kau dingin dan jadilah engkau damai bagi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu masuk api yang di dalam api yang dingin. Kemudian Nabi Musa membelah lautan, ya. Bagaimana itu? Wa idz farraqna bikumul bahra fa anjaynakum min ali fir'aun, ya. Ketika fa anjayna wa idz farraqna bikumul bahra, ketika kita belah itu lautan, itu di surat Al-Baqarah, ya. Kemudian Nabi Isa itu menyembuhkan penyakit kusta, menghidupkan orang mati, diantaranya membuat dari burung dari tanah liat, ya. Itu yang terakhir ini itu hanya ada di dalam Al-Quran, ya. Di dalam Injil tidak ada, adanya itu hanya di Injil Thomas yang ada dalam Gospel of Thomas. Tapi di Gospel yang 4, yang New Testament itu tidak ada. Itu kajiannya panjang lagi. Kemudian Nabi Muhammad contohnya membelah bulan. Jadi Nabi Muhammad itu pernah suatu ketika ditantang dan beliau mampu membelah bulan. Kemudian banyak sekali sebenarnya mukjizat Nabi Muhammad, seperti beliau menyembuhkan orang yang sakit kusta, orang yang sakit, pernah suatu ketika sahabat itu matanya keluar. Jadi bayangkan ya, orang lagi perang, kemudian matanya itu delewer itu, seperti ini keluar, dan kemudian ada sampai menempel di pipinya seperti ini, dan kemudian Rasulullah, ya, meludah di tangannya, kemudian memasukkan mata itu kembali ke tempatnya, bahkan katanya penglihatannya yang tadi matanya diperbaiki Rasulullah itu lebih baik daripada satunya, gitu ya. Kemudian Rasulullah menyembuhkan orang penyakit ayan, menyembuhkan orang banyak sekali menyembuhkan. Kemudian pernah Rasulullah ketika perang Khandaq, beliau memasak daging yang sedikit, ya, dalam satu panci, ya. Kemudian dalam panci itu bisa dimakan untuk seluruh penduduk Madinah. Itu kan nggak masuk akal sama sekali. Kemudian Rasulullah dari tangannya itu keluar air, ya. Jadi ketika sahabat ingin berwudu, ingin minum, itu Rasulullah ada air, kemudian Rasulullah masukkan tangannya di dalam air, dan sahabat semuanya bisa menggunakan air itu untuk berwudu dan lain-lain, dan itu ternyata keluar, ya, airnya itu keluar, dilihat oleh salah seorang sahabat, keluar dari celah-celah jemarinya Rasulullah SAW. Jadi mukjizat Rasulullah itu tidak kalah dengan nabi-nabi lainnya. Hanya saja mukjizat yang terbesar yaitu Al-Qur'anul Karim, ya, sebagai kitab terakhir. Kok bisa ini mukjizat? Anda coba cari puisi manapun, ya, lagu siapapun, ya, yang kemudian dihafalkan oleh manusia seluruh dunia, tidak ada sama sekali kecuali Al-Qur'an. Dan itu membuat orang Kristen, orang-orang kafir, para kufar, atau non-muslim, itu sebenarnya mereka takjub dengan umat Islam, ya. Karena mereka Yahudi sekalipun tidak ada di antara mereka itu yang menghafal, ya, kitab mereka secara bolak-balik, atau minimal satu halaman saja itu tidak ada. Sedangkan umat Islam menghafalkan Al-Qur'an, ya, dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai qul a'udzu birabbin nas itu minal jinnati wan nas, sampai ayat terakhir.
sin, ya, minal jinnati wan nas. Sampai ayat terakhir itu banyak, ada ribuan, ya, bahkan mungkin jutaan orang Muslim, atau mungkin ratusan ribu kalau tidak menyebut jutaan orang Muslim yang menghafal Al-Quran. Tapi Al-Quran secara utuh. Tapi Mas, kalau boleh saya katakan, seluruh umat Muslim pasti menghafal Al-Quran walaupun hanya surat Al-Fatihah. Kemudian mujizat diturunkan kepada Nabi dan Rasul ini selalu melampaui batas yang diturunkan kepada para wali. Ini adalah karomah. Jadi kalau dulu data Wali Songo, ini mohon maaf saya sampaikan, Wali Songo itu punya karomah, ya, kemampuan yang Allah berikan kepada para walinya di luar batas kemampuan manusia. Bayangkan dulu tanah Jawa itu atau di Nusantara itu sangat kental dengan perdukunan-perdukunan. Bayangkan kalau misalkan orang yang berdakwah di dalamnya itu bukan orang-orang yang Allah berikan karomah, kemuliaan untuk kemudian dia mampu, ya, mengalahkan kesaktian, ya, kesaktian para dukun-dukun sehingga kemudian bisa mengalahkan mereka. Bahkan saya dengar itu ada kanuragan, ilmu kanuragan ini masya Allah, naudzubillah, ya, bukan masya Allah, naudzubillah, itu ada yang sampai saking saktinya itu tangan ketika terputus, ya, asalkan masih ada tangannya, itu bisa kembali lagi seperti semula. Itu saking hebatnya sihir, ya. Nah, waliullah itu harus memiliki karomah kalau zaman dulu itu, ya. Kalau mereka tidak punya karomah, tidak punya yang bisa mengalahkan sihir, ya, kesaktian sihir itu, ya, kalau tidak punya karomah yang sakti yang mengalahkan sihir-sihir itu, ya, mereka tidak mungkin bisa berdakwah di tempat ini, gitu, ya. Maka para dai-dai yang dulu dakwah di Indonesia itu pasti orangnya memiliki kesaktian-kesaktian. Yang mana kesaktian itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hasil kedekatan mereka dengan Allah. Itu saya yakini. Kalau Anda tidak yakin, ya tidak apa-apa, gitu, ya. Karena saya melihat pada masa dulu di Indonesia ini sangat kental budaya Hindu, yang mana itu juga dekat dengan budaya perdukunan. Karena dekat dengan perdukunan, pada akhirnya mereka menyembah setan dan memperoleh kesaktiannya dari setan-setan itu. Nah, kemudian karomah ini benar, ya. Misalkan Maryam, Allah yarham, beliau mendapatkan makanan dan rezeki dari Allah dalam mihrabnya. Ashabul Kahfi misalkan, ini yang ada dalam Al-Quran, tidur selama 309 tahun. Juga ada kisah-kisah misalkan Khalid bin Walid minum racun dan tidak mati. Tapi yang terakhir ini Umar bin Khattab mengirimkan surat kepada Nil untuk tidak meluap lagi. Ini hadisnya dhaif, ya. Tapi Khalid bin Walid itu memang minum racun, ya, dan tidak mati karena sangat yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda dengan mukjizat dan karomah, sihir ini terlihat melampaui kemampuan manusia dan hukum sebab akibat, namun pada hakikatnya sihir itu masih pada jangkauan manusia dan jin. Jadi kalau ada istilah yasharu, sihrun, itu artinya tipu daya. Jadi Anda pelaku penyihir, ya, ahli sihir, ahli nujum, tukang ramal, itu hakikatnya mereka itu adalah orang yang suka memanipulasi sama dengan ahli sulap. Makanya saya kadang-kadang suka nonton pesulap merah. Tahu Anda pesulap merah? Tahu ya mungkin, ya. Nah, pesulap merah itu kan dia punya mampu mengungkap kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh para dukun-dukun itu. Nah, namun bagi orang kebanyakan sihir adalah perkara yang melampaui batas, bahkan itu sebenarnya karena adanya penyembahan dan permohonan tolong dari manusia kepada jin. Nah, dalam Al-Quran disebutkan wa annahu di surat Al-Jin kana rijalum minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi ada manusia yang memohon perlindungan dari jin
dan bertambahlah kesesatannya. Dalam tafsir itu disebutkan sebenarnya jin itu takut dengan manusia pada hakikatnya. Karena manusia itu kan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini khalifah Allah di muka bumi. Nah, tapi kok lama-kelamaan manusia itu semakin mendekat kepada bangsa jin, minta tolong kepada jin. Pada akhirnya menjadilah manusia itu lebih hina daripada jin, daripada hewan, karena dia menyembah bukan kepada Allah tapi kepada jin. Nah, oleh karenanya mukjizat dan karamah itu mampu mengalahkan sihir. Itu dibuktikan dari kisah Nabi Musa alaihi salam yang mengalahkan para penyihir Firaun. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, mengimani kitab Allah itu dan lembaran-lembaran yang diturunkan kepada para nabi dan rasul merupakan syarat keimanan seorang muslim. Ya. Jadi lembaran-lembaran, kalau lembaran itu yang bahasa Arabnya sahifah. Ya, kalau dalam Al-Quran disebutkan inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ada suhuf, ini hadisnya, ini ayat ya. Jadi ada lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum beliau mendapatkan Taurat. Jadi qulu amanna billahi di surah Al-Baqarah wa ma unzila ilaina yang diturunkan kepada kami wa ma unzila ila Ibrahim yang diturunkan kepada Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa yang diberikan kepada Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun fa in amanu bimithli ma amantum bihim faqad ihtadaw. Itu lanjutannya. Baik. Nah, kata kitab itu artinya adalah majama'a wa dhammah, alkitab, ya. Yaitu apa-apa yang dikumpulkan dan digabungkan. Jama' dom itu dikumpulkan, tapi kalau dom itu digabungkan. Ya. In dhammah itu bergabung, gitu ya. Kemudian dalam sebuah kitab itu berisikan wahyu yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasulnya, ya, bisa disebut sahifah. Kemudian sahifah itu lembaran-lembaran, ini dalilnya ini adalah fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kemudian jumlah dan nama-nama kitab dan sahifah. Kalau hadis dhaif ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kan kitaban anzalallah, berapa buku yang diturunkan Allah. Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, qala mi'ah kitab wa arba'atu kutub. Ya, Rasulullah berkata 100 kitab dan 4 buku. Unzila ala Syed, ya. Syed, Nabi Syed yang tadi saya sebutkan, ada Nabi Syed, Syed anak dari Adam, diturunkan kepada Nabi Syed itu khamsuna sahifatan. Nabi Syed mendapatkan 50 sahifah. Wa anzala ala Akhnuh itu Idris, salasuna sahifatan, sudah 80 ini ya. Wa unzila ala Ibrahim asyaratus sahaif. Nabi Ibrahim mendapatkan 10 sahaif. Wa unzila ala Musa qabla Taurah asyru sahaif. Nabi Musa juga mendapatkan 10 sahaif. Wa unzilat Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan. Al-Furqan itu adalah Al-Qur'an. Ini dalilnya. Anda bisa baca nanti. Nah, Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. Ya. Jadi Nabi Musa diturunkan kitab, yaitu Taurat. Taurat itu adalah kalau yang diyakini oleh orang Yahudi sekarang, Taurat itu adalah 4 buku pertama dari perjanjian lama. Ya. Namanya saya juga nggak hafal ya. Yang pertama itu pasti Kejadian, kitab Kejadian. Ya. Genesis Kejadian, Exodus Keluaran, Imamat Levitikus, kemudian Number atau bilangan. Katanya 4 buku atau 5 dengan ulangan. Mungkin sampai 5, 4 atau 5. Mungkin yang masih apa itu? David ya, mungkin tahu. Jadi 5 itu disebut Taurat. Sedangkan setelahnya itu adalah
bukan masuk pada apa. Nah, sedangkan Taurat itu isinya lagu-lagu, ya, bentuknya syair-syair. Nah, itu saya nggak tahu kalau di sini ini masuk Zabur itu masuk yang mana. Nanti Anda bisa browsing saja itu. Insya Allah ada, ya. Apakah itu masuk Kidung Agung? Kalau Kidung Agung ini dari Salomon, dari Nabi Sulaiman. Kalau Kidung Agung, kemudian ya Anda bisa cari nanti ya terkait dengan Zabur itu yang mana. Kalau Injil, kemudian Zabur itu untuk Nabi, dan ini lebih jelasnya lagi. Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur yahkum wa nurun yahkumu bihan nabiyyuna alladziina aslamu lilladzina hadu warabbaniyuna wal ahbaru bimastufidu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Jadi orang-orang muslim dari kalangan Yahudi dan para rahib, robbani atau pendeta-pendeta mereka itu semuanya menjaga daripada kitab Allah, yaitu Taurat. Kemudian Zabur, walaqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Kemudian Nabi Daud diturunkan Zabur, dan Nabi Isa itu diturunkan kepadanya Injil. Nah, Injil itu yang mana? Kalau di dalam New Testament itu adalah ada 4 buku. Yang pertama, yang itu diriwayatkan pertama oleh Matthew, Mark, Luke, and John. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, jadi ini seperti riwayat. Jadi kalau misalkan anggap Matthew, Mark, Luke, and John ini mereka menulis kisah atau kabar yang terjadi tentang Nabi Isa. Jadi Nabi Isa pertama lahir, kemudian kehidupannya seperti ini, sampai beliau disalib. Ya. Itu kisah yang terjadi di Injil. Namun, kalau itu yang disebut dengan Injil, ya tentunya bagi kita umat Islam, tentunya itu bukan Injil yang kita maksud. Injil itu yang kitab yang Allah turunkan kepada Isa bin Maryam. Bukan Injil yang kemudian ditulis. Jadi kalau Anda baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sama seperti Anda membaca Sirah Nabawi, sejarah tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran kitab terakhir, ya kita tahu bahwa Al-Quran ini tidak ada la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dari segi otentisitas tidak ada keraguan. Bahkan ditemukan kemarin di Birmingham sebuah manuskrip. Jadi Al-Quran itu diriwayatkan bukan dengan tulisan saja, tapi tulisan dan hafalan. Nah, beberapa waktu lalu itu di Birmingham ditemukan the oldest manuscript of Al-Quran. Jadi ada manuskrip tertua dari Al-Quran. Ini Anda bisa buka di YouTube, ya. Oldest manuscript of Quran. Oldest manuscript of Quran. Ya. Jadi Al-Quran di Birmingham University, University of Birmingham Quran Manuscript among world's oldest. Bahkan disebutkan bahwa Al-Quran itu, yang menuliskan Al-Quran itu, orang itu sudah melihat Rasulullah. Dan ayat yang tulisan yang ada di situ adalah potongan dari surat sebelum surat Toha. Itu surat apa? Kita bisa lihat misalkan itu potongan dari surat jadi sampai orang yang Anda bisa lihat, dan itu sangat memperkuat keimanan kita. Ya. Dan konon zaman orang yang menulisnya itu dia hadir dan menyaksikan langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ini yang tertulis, ya. Jadi Toha, surat Maryam dan surat Toha.
bagian surat Maryam dan surat Thaha yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Sedangkan Bible itu Anda bisa melihat kajian-kajian yang mungkin ditulis oleh Bart Ehrman, dan dia penulis buku Misquoting Jesus, ya. Salah quoting Jesus, ya, kalau judulnya itu. Salah ngutip Yesus. Misquoting Jesus itu terjemahan Indonesianya salah ngutip Yesus. Nah, Bart Ehrman itu dia banyak mengkritik bagaimana proses transmisi periwayatan daripada Injil, karena periwayatannya bukan dengan hafalan tetapi dengan tulisan. Nah, periwayatan dengan tulisan itu lebih mudah cenderung untuk tersamarkan atau termanipulasikan atau menyebabkan terjadinya penyimpangan, walaupun penyimpangan itu dilakukan tidak sengaja. Nah, kemudian keistimewaan Al-Qur'an, ya Al-Qur'an itu adalah kitab terakhir ya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad itu memiliki keistimewaan, ya kitab itu dijaga oleh Allah, otentisitasnya tidak tercampur baur. Kemudian Allah Al-Qur'an membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan merevisi ya hukum-hukum dalam kitab itu. Jadi Al-Qur'an itu adalah bukan hanya sekedar konsideran, tapi sudah menjadi hukum final dari seluruh syariat yang ada di muka bumi. Kemudian syariat yang tercantum dalam Al-Qur'an itu universal dan seluruh manusia di muka bumi. Nah, Al-Qur'an ini kok macam-macam ya? Apa kok berani-beraninya menghapus syariat yang dulu? Nah, jadi begini, syariat para nabi itu selalu berubah-ubah. Contohnya, syariat Nabi Musa alaihissalam. Jadi ibunya Nabi Musa itu adalah jadi bapaknya Nabi Musa itu menikah dengan bibinya, ya, tapi mungkin umurnya satu umuran, ya, sehingga bapaknya boleh menikah dengan bibinya. Bayangkan. Atau misalkan saya punya bibi, atau bibi itu bisa bule, bisa bude ya, tapi saya punya bule, yang mana bule saya itu seumuran dengan saya. Ada beberapa bule-bule saya itu. Umurnya sama, dia masih seumuran dengan saya. Maka bahkan saya sudah menikah, bule saya itu belum nikah sampai sekarang. Maksud saya itu karena sepantaran, ya, bapaknya Nabi Musa itu menikah dengan bibinya. Ya, tapi bibinya ini itu bukan bibi yang jauh, bibi yang dekat. Misalkan kamu punya bapak, bapakmu punya saudara perempuan, ya, jauh umurnya, ya, yang mana saudari perempuannya itu seumuran denganmu, nah itu kan haram hukumnya untuk dinikahi. Nah, bapaknya Nabi Musa itu menikahi bibinya itu. Kemudian lahirlah Nabi Musa. Nah, berarti syariat Nabi Ibrahim, ya, Nabi Yakub sebelum Nabi Musa, Nabi Yusuf, ya, syariat Nabi Yusuf sebelum Nabi Musa alaihi salam, ya, itu adalah diperbolehkannya menikah dengan bibinya. Tapi sekarang ketika datang syariat Nabi Musa, hal itu sudah dilarang. Kemudian berakhlak, bagaimana kita berakhlak kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad dan Al-Quran. Ya. Nah, karena Nabi Muhammad adalah Nabi dan Al-Quran Nabi yang paling terakhir, yang mana kita ikuti, kita semua adalah umat Nabi Muhammad, dan Al-Quran dan hadis adalah perwujudan dari seluruh ajaran para Nabi, maka kita kalau mau membaca kitab-kitab para nabi sebelum Al-Quran, maka kita sebenarnya cukup untuk mengetahui kebenaran itu dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka pertama kita harus cinta dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad itu ana sayyidu bani Adam wala fakhr. Ya, jadi Nabi Muhammad itu adalah tuan bagi anak-anak Adam. Ya, maka tidak perlu lagi kita berdebat masalah apa hukumnya baca sayyidina. Ya, tentunya baca sayyidina ketika salat itu mukhtalaf. Ada yang memperbolehkan, ada yang berhati-hati tidak membaca sayyidina. Tapi kita semua umat muslim itu akan mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabiuna Muhammad, Rasulullah wa Nabiullah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gelarnya itu kita sampai sebutkan semuanya. Karena beliau adalah Sayyidu Bani Adam. Kemudian kalau kita mencintai Allah, maka kita harus mengikuti Rasulullah
Jadi bentuk cinta kita kepada Allah adalah dengan mencintai Rasulullah, dengan mengikuti Rasulullah. Dalilnya ini, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, begitu juga dengan kita cinta Nabi. Ya, sudah cinta Nabi, maka kita harus mencintai orang-orang mukmin yang bersama Nabi, yaitu para sahabat. Orang yang membenci sahabat, apalagi mengkafirkan sahabat, itu disebut kafir. Ya, itu kafir, orang yang mengkafirkan sahabat. Karena kenapa? Karena kita tidak mengetahui kabaran tentang Nabi kecuali melalui sahabat. Ini yang jadi masalah. Tidak mungkin Anda bisa mengetahui Nabi. Tidak mungkin kita bisa membaca Al-Quran dengan benar seperti saat ini kecuali kita mengikuti sahabat. Orang Syiah yang mengkafirkan sahabat, sesungguhnya mereka menggunakan Al-Quran yang dikodifikasi, yang disusun ulang, ya, atau yang dikumpulkan oleh para sahabat. Jadi tidak boleh mengkafirkan sahabat yang mencintai Nabi yang bersama para Nabi. Nah, mencintai Nabi itu berarti kita harus mengagungkan Nabi Muhammad, baik pikiran, ucapan, perbuatan. Jadi jangan sampai kemudian yang tadi saya sampaikan, mempertanyakan boleh nggak membaca Sayyidina? Ya jelas boleh, bukan hanya boleh, tapi bisa menjadi sunnah, ya. Karena kita menyebut Nabi Muhammad Sayyidina, Nabiyuna, wa Maulana, Muhammadin, itu sudah mendapatkan pahala. Itu karena pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita itu menunjukkan kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, di antaranya kita tidak boleh bicara terlalu keras kepada Nabi, itu di surat Al-Hujurat ayat 2. Ya. Wala tarfa'u sautakum fawqa sautin nabiyyi. Ya. Kemudian tidak boleh memanggil Nabi seperti panggilan kawan. Ya. Jadi kita boleh Muhammad, ya gitu nggak boleh. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya, kita sebutannya seperti itu. Kita tidak boleh mengatakan Muhammad, itu saja tidak boleh kalau kepada Nabi Muhammad. Ya, tapi kita panggil Nabiyuna wa Rasuluna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada gelar yang di situ menunjukkan takdim kepada Nabi Muhammad. Ini sama juga ketika kepada para ulama. Jangan sampai kemudian kita tidak memanggil para ulama itu dengan hormat. Saya sempat jadi Muhammadiyah itu kan di antara karakteristiknya itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi saya itu pernah jengkel sekali. Karena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, seolah-olah itu kan bukan berarti meninggalkan ulama. Justru karena kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita harus mempelajari, menggali hasil ijtihad para ulama sebelum kita. Ya, sehingga kita bisa memahaminya Al-Quran dan As-Sunnah itu dengan lebih baik lagi. Nah, pernah suatu ketika sebuah ceramah saya mendengar, ya, secara offline, ya, secara luring, ceramah luring melalui di masjid, karena Muhammadiyah, ya, saya nggak tahu itu kok bisa dia mengucapkan seperti itu, dan dia termasuk mubalek Muhammadiyah yang terkenal, yang punya nama, ya, di Jawa Timur bahkan, menyebut Imam Asy-Syafi'i itu dengan sebutan Cak Pi'i. Waduh, kurang ajar sekali, Masya Allah. Itu loh Cak Pi'i, dia pakai bahasa seperti itu. Itu kan kepada para ulama, kepada para nabi, itu kita perlu memanggil dengan gelar. Kan tidak mungkin juga kita manggil ya kepada yang terhormat Bapak Jokowi, ya. Apalagi Anda seorang kadrun, ya, kemudian Anda memanggil bukan Jokowi, tapi Jokodok. Itu kan kalau di internet begitu, Masya Allah. Jadi membagi manusia di Indonesia ini menjadi kadrun versus cebong. Itu naudzubillah, semoga kita terlepas dari hal itu. Kemudian tidak boleh berfatwa sebelum Rasulullah. Jadi kalau kita mau berfatwa, kita cari dalam Al-Quran dan hadis, ya. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi yang pertama Allah kita cari dalam Al-Quran, tidak ada, kalau ada kita cari detailnya dalam hadis. Ya, kalau sudah hadis ini kemudian tidak ada, barulah kita lakukan ijtihad. Kemudian tidak boleh memanggil dari belakang kamar. Ya, ketika Rasulullah berbicara tidak boleh meninggalkan majelis. Ini sama seperti ketika Zoom,
belum selesai dosennya tidak boleh kabur, ya. Nah, masa ini kan tidak mungkin bagi seseorang untuk bermuamalah dengan Nabi, maka kemudian yang harus kita lakukan adalah kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benarnya, dengan kita senantiasa menjalankan, berakhlak dengan akhlak Rasulullah, perkataan kita, ucapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, bagaimana kita bersikap dengan orang lain, ya, bagaimana kita beribadah, itu kita semua tirukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kemudian jadi kita harus banyak bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan bagaimana salawatnya? Apakah salawat Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman ala habibina Muhammadin dan halu bihil uqadu. Ya, saya persilakan saja Anda salawat seperti itu, tapi yang paling utama kita salawat sebagaimana yang diriwayatkan Nabi Muhammad, yaitu salawat Ibrahimiyah namanya, yaitu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anda mau tambah sayyidina ketika berdoa juga nggak apa-apa. Kama barok ta'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Ketika berdoa ya, ketika sholat itu mukhtalaf. Ya. Kalau saya berpendapat ketika sholat itu tidak perlu menggunakan sayyidina karena bacaannya tauqifi, bacaannya mengikuti dari hadis. Nah, sedangkan ketika di luar sholat, menurut saya itu suka-suka lu mau baca sayyidina atau tidak, tapi baca saja sebagai bentuk cinta kita kepada, penghormatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Salat ini yang kita baca. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallallahu alaihi wa ala Ibrahim. Sangat simpel sekali. Ya. Kemudian kita mengikuti akhlak dan tradisi Rasulullah, innaka la'ala khuluqin adzim. Ya, beliau adalah uswah hasanah. Ya. Khuluqnya Rasulullah itu Al-Qur'an, sehingga kita ikuti apa yang menjadi perintah Allah Rasulullah, menjadi karakter tingkah laku Rasulullah. Ya, bayangkan ketika, saya nggak tahu itu hadisnya sahih atau dhaif ya. Ketika Rasulullah, saya sambil cari ya, Anda bisa cari. Ketika Rasulullah itu memberikan makan seorang Yahudi tua. Jadi dia memiliki rutinitas Rasulullah memberi makan Yahudi tua, wanita. Ini hadisnya saya juga kurang tahu tentang kesahihannya. Namun ternyata yang memberi Rasulullah itu peduli kepada siapapun, bahkan beliau peduli kepada siapa? Kepada ini dari Aisyah, istri Rasulullah yang meriwayatkan. Ya. Jadi ada itu diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau meriwayatkan bahwa semua sunnah Rasulullah itu sudah dilakukan Abu Bakar kecuali satu, yaitu memberikan makan seorang Yahudi tua, buta, wanita, nenek-nenek itu ya, buta. Namanya orang buta kan nggak bisa lihat. Kemudian ketika Abu Bakar menyuapi Yahudi itu, wanita Yahudi itu, wanita itu kemudian meracau, menghina Islam, menghina Nabi Muhammad. Abu Bakar nggak sabar, ya, karena otomatis Abu Bakar akan marah ya, kepada wanita itu. Tapi ini rohimnya Rasulullah. Ini adalah sifat rahmat, sifat kasih sayangnya Rasulullah kepada seluruh manusia. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin, diutusnya Rasulullah itu menjadi rahmat untuk seluruh umat manusia. Ya. Nah, sehingga kemudian wanita tua itu pun akhirnya ketika dijelaskan oleh Abu Bakar bahwa itu adalah Rasulullah, maka wanita itu masuk Islam. Nanti Anda bisa lihat tentang kesahihan hadis itu. Jadi ini adalah sebuah sunnah Rasulullah yang mana beliau rutin ya bersedekah, bukan hanya bersedekah, beliau ngeramut orang tua, yang mana orang tua itu adalah orang Yahudi yang berbeda agama, ya bukan sama Muslim ini beda agama, yang mana beliau tetap menyuapi wanita itu dengan hormat. Saya sampai kadang-kadang membaca kisah itu ingin
menangis ya, nggak ingin berbesmili. Karena kisah itu sangat menunjukkan bahwa kita itu harus berbuat baik bahkan kepada orang non-muslim sekalipun. Ya. Ya, ini kemudian membaca menghafal Al-Qur'an. Ini juga kita harus berusaha untuk menjaga hafalan kita ya. Dan juga membaca itu juga harus memahami, bukan hanya membaca saja. Maka pentingnya pelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab itu kita manfaatkan untuk memahami Al-Quran. Saya kalau tidak salah lihat, ini untuk PAI, saya tahu Anda itu mayoritas tidak bisa bahasa Arab. Saya jujur saja, saya sampaikan itu ya. Saya jujur, saya berani jamin bahwa mayoritas Anda itu tidak bisa bahasa Arab, atau ketika ada teks Arab, Anda pasti tidak mengerti. Sebagian besar Anda. Maka saya lihat kemarin, kok di Umar bin Khattab itu membuka kelas untuk putra yang di Unsida ini. Sehingga untuk semester depan. Maka kalau ada kesempatan itu, yang namanya bahasa Arab itu adalah ilmu yang penting sekali bagi Anda untuk bisa mempelajari Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, untuk merasakan Al-Quran, maka saran saya Anda bisa mengambil kelas bahasa Arab itu. Nah, sehingga Anda memiliki hafalan Anda itu ternyata Anda pahami dengan baik, dan ketika Anda membaca Al-Quran itu rasanya Masya Allah nikmat sekali ya. Ketika Anda jadi sampai disebutkan innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib ya. Jadi yang tidak ada dalam hatinya itu Al-Quran ya, tidak ada hafalan Quran, itu bagaikan rumah yang roboh. Nah, Al-Quran itu kenapa kok dibaca dan dihafal? Walaupun mungkin ada umat muslim yang tidak paham Al-Quran. Tapi dia ketika membacanya atau mendengarkan lantunan Al-Quran, hatinya menjadi tenang. Hatinya menjadi tenang. Itu kata daripada yang saya kutip ini dari siapa namanya? Karen Armstrong. Karen Armstrong menyebutkan demikian. Umat muslim ini aneh. Baca tidak paham, tapi dengan membaca itu dia menjadi tenang. Umat muslim itu. Kemudian Al-Quran itu ada keberkahan bagi pembacanya. Orang yang bacanya itu berkah, mendapatkan kebaikan, ziyadatul khair. Berkah itu artinya ziyadatul khair, atau bertambahnya kebaikan. Kemudian apalagi ketika dia mengamalkan Al-Quran. Kemudian mentadaburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubihim aqfaluha, itu di surat Muhammad ayat 24. Ya. Misalkan ada ayat di surah Al-Imran ayat terakhir, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab alladzina yadhkurullaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang mengingat Allah berdiri, duduk, dan sambil berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, sambil kemudian dia memikirkan alam semesta. Rabbana ma khalaqta hadza batila, engkau tidak menciptakan alam semesta ini dengan batil, dengan salah, semuanya penuh dengan keteraturan. Subhanaka faqina adzabannar, Maha suci engkau, jauhkanlah kami dari azab neraka. Ya, itu ayat kalau Anda baca, Masya Allah luar biasa. Jadi kita harus senantiasa mengingat Allah. Dan ketika kita belajar mengingat Allah, ketika kita sebelum masuk kamar mandi pun itu harus mengingat Allah. Ya, jadi kita harus jadi ada 3 jenis manusia, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Manusia yang kalbunya mati, kolbunya mati, bukan kalbu ya, pakai Q sebenarnya, atau jantungnya mati, hatinya mati, sehingga Al-Quran yang dia baca itu tidak punya aplikasi apapun dalam dirinya. Orang yang hidup itu siap menerima Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Orang mukmin itu yang sebenar-benarnya mukmin, kalau dibacakan ayat Allah, hatinya itu akan bergejolak dan bertambah imannya. Dan orang yang kalbunya hidup, siap untuk menerima kebenaran, dan ia mendengarkan Al-Quran dengan pendengaran, dan menghadirkan, melihat dengan matanya, dan mengarahkan pandangan dengan tujuan yang benar, sehingga mereka mengambil manfaat dari Al-Quran. Minimal kita tidak menjadi manusia yang pertama, minimal kita menjadi manusia yang kedua ketika kita mendengarkan Al-Quran, hati kita mungkin masih sibuk dengan yang lain, tapi telinga kita mungkin sibuk ngurusi Anda sibuk
nyuci baju gitu ya sambil dengerin Quran. Anda sibuk makan sambil dengerin Quran. Anda sibuk belajar sambil dengerin Quran. Mungkin Al-Qur'annya yang penting telinga kita terdengar Al-Qur'an gitu ya. Ini ada dalilnya 132 ya. Jadi para sahabat Nabi, para Rasulullah juga ketika membaca ayat yang di situ ada ancaman, Rasulullah menangis. Ketika di situ ada ayat yang menunjukkan pada berita gembira, Rasulullah tersenyum. Ya. Dan Asma binti Nadia itu ketika mendengarkan Al-Quran itu seolah-olah Allah menggambarkan kepada mereka ya apa yang mereka baca dan kemudian mereka menangis sampai kulit mereka itu merinding. Ya. Jadi para sahabat itu kalau membaca Al-Quran seperti itu. Lihat dalilnya, Anda insya Allah sudah banyak yang hafal. Ya. Jadi mungkin Anda juga pernah seorang ahli bedah kuno, ahli bedah, yang kemudian dia menjadi juga mempelajari Egiptologi, ahli ilmu Mesir kuno, jadi seorang ahli bedah. Dia membedah mayat Fir'aun. Mayat Fir'aun dia temukan ini seorang bernama Maurice Bucaille. Maurice Bucaille, bukunya yang terkenal La Bible, La Quran, La Science. Ya. Al-Quran, Bible, Al-Quran, dan Sains. Ya. Ketika ini salah satu karena dia bertadabur orang kafir sebelumnya, kemudian dia masuk Islam. Ketika itu dia melihat bahwa Ramses II, yaitu yang mati tenggelam, itu dia lakukan penelitian di daerah perut. Ya. Ditemukan bahwa mayat Ramses itu Ramses II itu mati karena goncangan yang dahsyat dan bisa jadi mati karena keduanya. Jadi dia kemungkinan mati tenggelam dari mayat Ramses II itu. Nah, dari dalam Bible Exodus 14:28 itu disebutkan bahwa Firaun itu masuk mati di dalam laut ya, di dalam laut dan tidak ada bekas sama sekali. Kalau Al-Qur'an beda ceritanya. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina la ghafilun. Jadi badannya Firaun itu kalau kata Al-Qur'an itu diselamatkan untuk menjadi bukti bagi orang, pelajaran bagi orang yang setelahnya. Nah, bukti ini tidak pernah ditemukan sebelumnya yang kemudian memberikan makna baru dari penafsiran dari ayat tersebut yang kemudian karyanya itu La Bible, La Quran, La Science adalah karya fenomenal yang kemudian banyak diterjemahkan dalam banyak bahasa ya termasuk bahasa Indonesia. Saya lihat itu Bible, Quran, Sains ini ada bukunya, ada PDF-nya. Jadi kalau Anda ingin belajar, Anda bisa mempelajari itu. Ya, saya kira ini untuk presentasi yang saya lakukan terkait dengan materi ini. Ya. Ini saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan, diskusi dari kawan-kawan, saya persilahkan.